Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi kisah, pesan, serta pelajaran hidup dari sosok wanita hebat yang merangkap menjadi istri dan ibu yang luar biasa, yang mengelola sebuah masjid dan menjalankan program berbagi makanan gratis setiap hari untuk masyarakat dalam mewujudkan mimpinya bersama sang suami tercinta. Seperti apa kisahnya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tri Pangestuti. Profesi saya pensiunan PNS dari BPKP. Kesibukan sekarang ngurus masjid Mahatul Amali di Cikampek. Sebenarnya membangun masjid itu udah tujuan kami dari dulu, lama sekali, dari masih kerja ya, dari masih kita kuliah dulu ya, sama-sama sama suami Pak Umar namanya, itu pengen bangun masjid, tapi kapan ya gitu kan, biasa kan kita pasti terbentur dana ya, terus akhirnya sampai pensiun, tiba-tiba pensiun bingung kita mau pulang kemana gitu. Kalau di Jakarta kayaknya nggak betah gitu, maunya pulang ke kampung. Terus ke kampung di Purwokerto, jauh, anak-anak nggak setuju. Udah pulangnya ke Cikampek aja, kan ada tanah gitu. Terus Cikampek kan bukan rumah kita maksudnya gitu loh, tanah investasi aja gitu. Terus tapi kan anak-anak deket gitu kalau ke Cikampek, kalau mau ini gitu, mau pulang gampang gitu ya, sejam 2 jam nyampe gitu. Jadi akhirnya diputuskan udah di Cikampek. Sudah di Cikampek, nah kalau di Cikampek terus gimana ininya gitu kan, strateginya kita tanah ada 2.000, terus oh ya sudah kita wakafkan aja 500 masjid ya kan, 500 yang 1.500 ya buat kita gitu, karena kalau bangun masjid harus ada bisnis tentunya kan, karena supaya ada dukungan dana. Kalau kita pulang ke Purwokerto tadi harus beli tanah dulu, ini kan nah itu cukup mahal ya. Kalau di sini kan tinggal bangun aja gitu ibaratnya gitu, tanah udah ada gitu. Terus bisnis juga bisa, ini di pinggir jalan ya, kebetulan ya. Akhirnya dibangunlah di sini gitu. Kebetulan dibangun di sini juga alhamdulillah ketemu temen yang mau memperkenalkan dengan Yayasan Arab. Jadi terbangunlah masjid ini dengan bantuan dari Yayasan Arab, 70%, 30% kami gitu. Nah, 30% itu juga dibantu dari keluarga, teman, kerabat lah yang mau ya untuk menginfatkan dananya di sini gitu. Akhirnya alhamdulillah terbangunlah masjid ini dengan yang adanya seperti ini gitu. Alhamdulillah gitu. Itu sejak kami pensiun itu. Dulu rencananya pengen juga bikin rumah tahfiz ya untuk anak-anak. Tapi sampai sekarang ya belum terlaksana karena mungkin tenaga ya dan juga kualitas kita belum sampai ke sana gitu. Terus ada program taklim itu biasalah ya, program taklim ibu-ibu, bapak-bapak juga di malam setelah Isya. Terus untuk remaja putri di sini ada namanya Putri Mahali. Jadi ada pemilihan putri setiap 3 bulan, anak-anak yang bacaannya banyak, hafalannya banyak, kita angkat jadi putri. Nah itu hadiahnya ya nggak seberapa, cuma kita kasih jajan aja 100.000 sebulan, itu selama 3 bulan gitu aja. Terus untuk program yang lain makan gratis, Jumat Berkah. Jumat Berkah itu lebih lama lah, makan gratis kita kebetulan baru ininya terbentuknya lah ya. Kalau Jumat Berkah memang dari mulai berdirinya masjid ini kita langsung
ada Jumat Berkah. Kalau Jumat Berkah itu makanannya kita masak sendiri. Dulu waktu pertama saya yang masak sendiri. Waktu kita belum punya kenalan siapa-siapa, kita masak sendiri. Terus ya dengan cuma beberapa orang gitu. Kita makan pertama cuma 10 orang gitu. 10 orang makan tambah 5, terus begitu lama-lama sampai sekarang kita udah berjalan 7 tahun ini Jumat Berkah. Sekarang udah ya ada yang sampai 100 makan gitu. Tapi dengan lauk seadanya ya. Tas programnya sebenarnya kenapa beda kita tuh dengan Jumat Berkah di masjid lain. Di kita itu prasmanan modelnya. Jadi dibaratkan kita supaya perkenalan lah satu sama lain, silaturahmi gitu. Kebetulan di masjid ini adalah bukan masjid di perumahan ya. Ini masjid di tengah jalan, ibaratnya jalan raya, jadinya nggak ada perumahan rumah tinggal maksudnya. Jadi cuma toko-toko, bisnis lah. Jadi dengan begitu masjid ini dikenalnya masjid transit. Jadi orang-orang yang kemalaman, kelewat jalan, guru sholat di sini gitu. Tapi dengan adanya Jumat Berkah ini, alhamdulillah. Jadi banyak sekarang mukim-mukim yang di belakang, di samping pada datang ke sini, berkenalan di situ. Nah mereka saling tukar informasi lah gitu. Yang dilibatkan dalam Jumat Berkah dulu pada saat-saat program pertama ya, itu saya biasanya minta tolong tetangga-tetangga juga. Warteg gitu saya gilir aja, tolong gitu kan, ini bang gantian lah gitu. Jadi minggu ini siapa, minggu itu siapa, minggu itu siapa, terus nanti saya gitu kan, terus aja. Nah terus begitu udah perkembangan sampai sekarang, harga makin mahal, agak sulit kita ya untuk mengikuti standar harga yang harus kita berikan gitu untuk mereka gitu. Jadi akhirnya sekarang dimasak sendiri oleh anak saya yang nomor 3 itu kebetulan kan dia punya catering. Terus punya juga kopi, itu warung kopi lah gitu. Jadi dia punya beberapa karyawan sekaligus yang masak gitu. Ya, jadi harganya masih bisa ditekan. Jadi cukup untuk banyak orang. Untuk yang pertama itu dulu kita masih mandiri ya. Artinya dana itu ya kita keluarkan dari pribadi kita gitu kan. Nah makin lama kesini ada beberapa donatur tetap yang mereka transfer walaupun orangnya jauh-jauh sih, nggak ada di sini gitu ya. Mungkin ada sebagian orang sini juga yang langsung ngasih, bisa lewat kotak amal ya. Nah itu aja yang kita kelola. Jadi itu ada orang ngasih, kita kelola berapa, makanya lauknya itu kita sesuaikan dengan apa yang kita dapat gitu, supaya cukup lah banyak orang, insya Allah berkah lah gitu. Jadi memang kita mulainya dari situ kayaknya. Kalau kita berbakti pada orang tua, alhamdulillah anak-anak kita juga berbakti kepada kita.